Saya percaya pendidikan bukan hanya soal mengajar, tetapi menyalakan cahaya di hati para siswa, agar mereka belajar dengan sadar, memahami dengan makna, dan tumbuh dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maesaro, Guru Pendidikan Pancasila dari SMP Negeri 31 Atap Sarang. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita mempraktekkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Zaki, silahkan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kalian bisa hadir sepenuhnya dalam pembelajaran kita pagi hari ini, coba nanti ketika Bu Mai panggil nama kalian, sebut nama kalian, berikan sebuah kata motivasi atau sebuah ungkapan perasaan kalian hari ini. Bisa ya? Bisa. Siap? Siap. Oke. Alvina Nurul Rahmah. Iya. Setelah kegiatan apersepsi, murid bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk tetap menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka. Setelah itu, guru menyampaikan materi pokok dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu, setelah berdiskusi secara kelompok, murid mampu menganalisis implementasi hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, tujuan pembelajaran berikutnya yaitu, setelah berdiskusi secara kelompok, murid mampu menganalisis jaminan terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Masih ingatkah kalian apa itu hak? Coba ada yang mau jawab? Coba Nabila. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh semua orang secara umum. Bahwa nanti kalian akan menganalisis ya implementasi hak dan kewajiban di lingkungan sekitar kalian. Ya, kita kaitkan dengan kehidupannya nyata. Pada kegiatan inti pembelajaran, murid dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menjawab permasalahan pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dalam LKPD terdapat barcode materi dan permasalahan yang dapat diakses oleh murid. Guru menyediakan permasalahan dalam bentuk video dan teks, sehingga murid dapat memilih sesuai minat mereka. Guru telah mempersiapkan portofolio kelas dalam Google Sites yang berisi materi dan dapat diakses oleh semua murid. Explore sendiri ya. Dalam kegiatan diskusi, murid dapat mencari data dari berbagai sumber yang relevan untuk dapat memecahkan permasalahan yang sedang diamati. Selain itu, murid juga diberikan kebebasan dalam menyajikan produk hasil diskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok dapat disajikan dalam bentuk bahan tayang, video, infografis, poster, maupun dalam teks naskah. Murid juga dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk menunjang pembuatan produk hasil diskusi mereka.
Hal ini bertujuan untuk menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu pembelajaran yang menggembirakan. Setelah masing-masing kelompok selesai mengerjakan LKPD, hasil diskusi kelompok diunggah di portofolio kelas 9 tahun ajaran 2025-2026 pada laman Google Sites. Nah, sebelum kita lanjutkan presentasi. Sebelum masing-masing kelompok presentasi, guru mengajak murid untuk melakukan ice breaking, Sweet Tebak Sila Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggota saya Tasya, saya Aza. Dari kelompok 4. Oke, dia silakan. Sudah rusak. Itu dengan cara fasilitasnya dibenarin, terus dikasih lembaran seseorang itu yang merusaknya tidak terjadi alkatel beliau tidak merusak kembali. Oke, jadi Nama saya Rafa. Kami akan menjelaskan tentang LKPD kelompok 1. Apakah ada yang bertanya? silakan Tasya pertanyaannya. Pembubaran ibadah di Pamulang, Potret Buram, kebebasan beragama di Indonesia. Nah, tadi ya kasus kelompok 4 ya. Nah, pembubaran ibadah. Ada orang yang sedang beribadah dibubarkan secara paksa. Itu kan termasuk tidak menghormati orang yang beragama lain. Diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Pasal berapa tadi disebutkan? 29 ayat 2. Setiap warga negara ya berhak untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan agamanya itu ya. Oke, tiba kita di penutup pembelajaran ya. Buma ingin menyimpulkan ya, mengajak kalian menyimpulkan pembelajaran kita dengan cara yang berbeda ya. Buma punya puzzle yang harus kalian susun agar membentuk sebuah gambar. Nah, dari gambar ini coba buat sebuah kesimpulan dari gambar ini. Oke, Tasya. Oke. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tasya. Oke ya. Silakan dibuka, diketik di screen. Posisi kedua Aza dan posisi pertama Tasya. Oke, tepuk tangan yang anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru melakukan refleksi pembelajaran serta memberikan apresiasi kepada semua murid atas semangat belajar mereka. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawakan manfaat ya dan berkah barokah untuk kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu guru hebat, mari terus berinovasi agar setiap anak tak hanya cerdas pikirannya, tetapi juga kaya hatinya. Selamat memperingati Hari Ulang Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2025.